Waduk Nipah merupakan waduk terbesar di Sampang, Madura, Jawa Timur. Waduk ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Maret tahun 2016. Pembangunan waduk yang semula digagas oleh pemerintahan Orde Baru ini baru selesai dan dioperasikan pada tahun 2015. Namun, apabila kita membuka sejarah, pembangunan waduk ini juga menemui kendala dan bahkan merenggut korban jiwa. Tragedi merenggut korban jiwa ini dikenal dengan nama tragedi Waduk Nipah atau tragedi Nipah. Tragedi ini terjadi pada 25 September tahun 1993. Bagaimana tragedi yang terjadi dalam pembangunan waduk ini? Berikut kita bahas tragedi Waduk Nipah tahun 1993. Ikuti terus video ini. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Pembangunan Waduk Nipah sendiri sebetulnya sudah mulai sejak tahun 1983. Tujuan pembangunan waduk terbesar di Sampang ini tak lain untuk menyediakan air irigasi bagi lahan pertanian di Madura yang tandus. Namun proyek ini ternyata membutuhkan pembebasan lahan yang luas. Disinilah konflik bermula. Bagi masyarakat Madura, tanah bukan hanya sebatas kepemilikan, tetapi juga warisan leluhur dan sumber kehidupan. Rencana pembebasan lahan seluas 1.150 hektar untuk waduk memicu penolakan keras dari para pemilik tanah. Dialog antara pemerintah dan masyarakat menemui jalan buntu. Ketegangan kian memuncak, diwarnai dengan penangkapan aktivis dan bentrokan fisik. Puncak tragedi terjadi pada 25 September 1993. Tim pengukur tanah yang dikawal aparat keamanan tiba di Desa Pelanggaran Barat untuk melakukan pengukuran. Penolakan keras dari warga desa berujung pada bentrokan berdarah. Korban berjatuhan, baik dari pihak warga maupun aparat. Tragedi Nipah bermula dari keinginan pemerintah untuk mencari solusi atas tanah kering dan kurang subur di sekitar Sungai Nipah di Kecamatan Banyuates. Pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan cara membangun sebuah bendungan atau waduk. Karena Sungai Nipah yang masuk ke pedalaman desa di sana cukup potensial untuk dibangun waduk irigasi. Perencanaan pembuatan waduk dimulai pada tahun 1980. Dan proyek ini akan diselenggarakan oleh PT Indra Karya. Pembangunan waduk Nipah melewati 8 desa di Kecamatan Banyuates, yaitu Desa Pelanggaran Barat, Pelanggaran Timur, Tolang, Nagasare, Larlar, Tapaan, Montor, dan Tebanah. Pembangunan waduk Nipah dilakukan secara bertahap akibat terkendala biaya. Pada tahap pertama, di tahun 1980 hingga 1983, dilakukan pembuatan konstruksi bangunan pelimpah dengan beton dan pengurukan dengan batu dan tanah. Tahap kedua dilanjutkan dengan penambahan beberapa konstruksi, seperti drop sisi beton, konstruksi bagian bawah bendungan, jembatan hantar, dan penyempurnaan jalan masuk. Tahap pertama pembangunan tidak menemui kendala, karena lahan sudah dibebaskan melalui musyawarah dan disepakati ganti rugi atas lahan seluas 170 hektar. Lahan yang dibebaskan pada tahap pertama meliputi lahan di Desa Nagasare, Larlar, Pelanggaran Barat, Pelanggaran Timur, Tabanah, dan Tapaan. Proses pembebasan lahan dilakukan dengan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Sebelum dibebaskan,
Tanah diukur, dipetakan sesuai batas kepemilikan oleh Badan Pertanahan Negara atau BPN. Kemudian dilakukan musyawarah penetapan harga ganti rugi. Masalah terjadi pada pembangunan tahap kedua. Pada pembangunan tahap kedua, terjadi kendala karena sebagian warga tidak setuju jika tanahnya digunakan untuk pembangunan waduk. Bagi sebagian masyarakat Madura, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis produktif, tetapi juga kultural. Tanah pantang dijual atau disewakan kepada orang lain di luar lingkungan desa dan keluarga, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ada pula alasan lain dari pihak yang telah setuju menjual tanahnya. Mereka meminta agar pembayaran ganti rugi disegerakan. Beberapa warga yang tanahnya belum dibebaskan juga menjual tanahnya kepada pihak ketiga, dan ada juga yang meminta harga tinggi. Permasalahan itu dipicu pula oleh tidak adanya transparansi informasi dan pelibatan peran serta masyarakat. Pelaksanaan pembebasan tanah yang menggunakan dasar hukum Permendagri nomor 5 tahun 1974 dan Permendagri nomor 15 tahun 1975 mengharuskan adanya penyuluhan dan musyawarah. Keresahan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi sumber daya tanah milik mereka justru dijawab dengan ancaman dan intimidasi oleh pemerintah. Meski menurut laporan BPN, para pemilik tanah telah setuju dan menandatangani berita acara pengukuran. Pada kenyataannya, pengukuran itu diprotes oleh masyarakat. Pada 2 dan 25 Agustus 1993, sekitar 35 orang petani pemilik tanah mendatangi DPRD Sampang mempertanyakan masalah pengukuran di desa mereka. Turunnya SK Bupati Sampang nomor 89 tahun 1993 menghadapkan masyarakat yang protes dengan aparat keamanan. Padahal berbagai peraturan di atasnya yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tidak ada satupun yang memberi peluang adanya intervensi satuan aparat keamanan. Situasi pun terus memanas, seiring terus berlanjutnya pengukuran tanah di tengah protes warga. Pada 8 September 1993, tim BPN yang didampingi Kepala Desa Pelanggaran Barat, aparat Polsek Banyuates, dan Koramil Banyuates mendapat protes dari masyarakat setempat. Masyarakat meminta pengukuran dihentikan dan memprotes pemaksaan cap jempol yang diklaim sebagai persetujuan untuk melepas tanah mereka. Meski pada 20 September 1993, Bupati Sampang sebagai ketua tim pembebasan lahan telah melakukan penyuluhan untuk meredam amarah masyarakat. Nyatanya konflik tidak dapat dihentikan. Pada 25 September 1993, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, warga kembali menggelar unjuk rasa terhadap tim pengukuran tanah yang didampingi 20 aparat Polres dan Kodim yang melakukan pengukuran tanah di Desa Pelanggaran Barat. Guna membubarkan protes masyarakat, aparat Polres dan Kodim melepas tembakan peringatan. Namun emosi warga semakin tidak terkendali. Beberapa dari mereka yang membawa senjata tajam juga mendekati pegawai BPN yang sedang mengukur tanah. Menyaksikan hal itu, aparat melepaskan rentetan tembakan peluru yang menimbulkan korban jiwa. Keempat orang yang tewas dalam tragedi Waduk Nipah adalah Mutira 51 tahun, Nindin bin Musa 14 tahun, Simuki alias P. Supriyadi 24 tahun, dan Muhammad 38 tahun. Insiden yang menewaskan 4 orang ini mengundang perhatian masyarakat luas. Para ulama di Jawa Timur juga prihatin dan mengkritik tindakan yang dilakukan pemerintah.
Dari insiden ini, 4 orang tentara yang ditugaskan dalam pengamanan dinyatakan sebagai tersangka penembakan. 4 tersangka tersebut adalah Letda Infantri Sujak dan Ramil Banyuates, serta Bambang Edi Cahyono, anggota Sabara Polres Sampang, serta M. Said Riyadi dan Pratu Siswanto, keduanya anggota Kodim 0828 Sampang. Namun, aparat yang bertanggung jawab atas tragedi Waduk Nipah tidak pernah mendapat hukuman sesuai dengan kesalahannya. Mereka hanya dimutasi atau ditarik kembali ke markas besar kesatuannya. Gengs, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian punya usulan mengenai tragedi, peristiwa, sejarah, misteri, dan tokoh yang ingin kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.